Setelah bukti arkeologis, beberapa naskah kuno juga menjadi rujukan untuk mengurai narasi sejarah kerajaan Pajajaran. Naskah-naskah kuno yang kini menjadi koleksi perpustakaan nasional ini antara lain fragmen cerita Parahyangan, Sang Hyang Siksa Kanda, Karesian, dan Kidung Sunda. Fragmen cerita Parahyangan diperkirakan ditulis pada abad ke-16 dengan menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. Naskah ini berisi gambaran sistem pemerintahan kerajaan Sunda yang berpusat di ibu kota Pakuan, Pajajaran. Ada juga naskah yang bernuansa historis itu, cerita Ratu Pakuan. Nah, ini kata cerita, ini sangat dominan. Kalau ada sebuah naskah diawali dengan Dehnihan Carita Parahyangan, ini cerita Ratu Pakuan. Kata cerita itu jelas di dalamnya berbicara tentang informasi yang faktual. Terdapat 3 cerita utama yang ditulis dalam naskah ini. Pertama, cerita tentang pendahulu-pendahulu Maharaja Tarusbawa sebagai perintis berdirinya kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran. Kedua, tentang Maharaja Tarusbawa yang bertakhta di Keraton Sri Bima. Dan terakhir, cerita dari Rakean Darmasiksa, penguasa dari Saunggala yang mewarisi keraton di Pakuan Pajajaran. Cerita Parahyangan berbicara mulai dari generasi ketika Tarumanagara breakdown, lalu setelah itu Raja ke-11 tidak punya putra laki-laki, maka ya yang diangkat diantaranya Tarusbawa itu ya, Maharaja Tarusbawa. Tetapi ya ada kerajaan wilayah ya, karena begini, sistem kerajaan di kita itu juga tidak tersentralistik. Kalau dalam sistem pemerintahan modern itu sistemnya desentralisasi. Jadi ada raja pusat, maharaja, ada raja-raja wilayah. Sementara naskah Sang Hyang Siksa Kanda Karesian diperkirakan ditulis pada 1440 Saka atau 1518 Masehi. Naskah yang ditulis dengan bahasa Sunda kuno ini berisi aturan, tuntunan, dan petuah kepercayaan untuk menjadi resi. Kalau ingin berbicara tentang pola-pola pikir ya Sunda, misalnya masa lalu kaitannya dengan ya tradisi keagamaan atau kepercayaan, saya akan mengambilnya tentu saja dari Sang Hyang Hayu, dari Siksa Kanda Karesian. Tentu saja itu akan menyentuh periode pemerintahan. Saat ini, kajian dan penelitian untuk menentukan titik lokasi pusat kerajaan atau keraton kerajaan Pajajaran masih terus dilakukan. Sejauh ini, salah satu lokasi yang tengah diteliti karena diduga memiliki kaitan dengan kerajaan Pajajaran adalah Kebun Raya Bogor. Pusat penelitian botani yang berdiri di atas lahan seluas 87 hektar ini diperkirakan merupakan halaman keraton kerajaan Pajajaran. Dilihat dari beberapa catatan prasasti batu tulis, di situ ada kata-kata Samida yang mereka sebut semacam hutan larangan. Batu tulis itu tahun 1533. Jadi kalau misalkan Samida itu diasumsikan kebun raya saat ini, lebih dari 500 tahun yang lalu kebun raya sudah ada. Gitu. Tapi memang harus dibuktikan secara saintifik. Saat ini kita coba mengumpulkan beberapa informasi dari sejarawan, bukti-bukti yang ada yang bisa mendukung di pernyataan pada prasasti tersebut. Seperti misalnya ini ternyata ini menhir. Batu menhir ini ada sudah sejak lama sekali dan itu ada sejak sebelum prasejarah, jangan prasejarah. Kemudian yang lainnya seperti batu-batu Ngabalai ini juga salah satu bentuk program infrastruktur pada zaman itu. Jadi mereka membangun jalan itu dalam bentuk tumpukan batu-batu menhir seperti itu. Beberapa sketsa dari penelitian para ahli memperlihatkan dugaan lokasi keraton Pakuan Pajajaran di kota Bogor, Jawa Barat. Jalan Lawang Saketeng yang berlokasi tak jauh dari Kebun Raya Bogor misalnya, oleh para ahli sejarah diduga kuat merupakan gerbang utara dari keraton Pajajaran. Pakuan Pajajaran dari carita pantun kembali, carita Parahyangan menyebut bahwa kerajaannya sangat subur, makmur, demografinya tersebar di banyak tempat, dan demografinya tidak sepadat Jawa bagian tengah atau Jawa bagian timur. Sehingga tradisi huma itu masih berkembang di Tatar Sunda masa itu. Artinya tebang, lalu pindah, tebang lagi hutannya, pindah lagi berputar sampai akhirnya hutan yang lama itu tumbuh lagi. Itu masih terjadi di Baduy sampai saat sekarang. Dan punya 6 pelabuhan penting waktu masa Sunda itu berkembang. Dulu kan keraton, tapi yang lebih utama sebetulnya keraton hanya sebagai simbol aja dia. Yang nanti intinya tidak yang beda dengan yang kerajaan. Kemudian kerajaan yang berkuasa adalah raja. Dan itu banyak, bukan satu. Jadi dia tuh kalau strukturnya ada 3, jadi keraton, daerah, satu lagi pesisir. Dilihat dari sebaran situs, sumber sejarah tulisan maupun lisan, wilayah Pajajaran mencakup seluruh wilayah Tatar Sunda yang kini masuk wilayah Jawa Barat dan Banten.